Hai, pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 dan beberapa hal, PLN tidak melakukan rekrutmen sama sekali untuk fresh graduate. Tapi sebenarnya pada tahun 2019, PLN melakukan rekrutmen sebanyak 18 kali untuk fresh graduate. 18 kali banyak banget ya. Dan rekrutmen pada tahun 2019 ini dilaksanakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari barat sampai ke timur. Pertanyaannya, jurusan apa sih yang paling sering buka di PLN? Video ini akan menjawab pertanyaan itu. Dikarenakan ini adalah perusahaan listrik negara, yang paling banyak dibutuhkan adalah jurusan teknik elektro. Tentu saja, dari 18 kali PLN buka lowongan, 18 kali juga jurusan teknik elektro dibutuhkan. Untuk yang non-teknik, D3 manajemen juga 18 kali diposting. Untuk D3, kalian bisa lihat data ini. Untuk jenjang D3, manajemen menjadi yang paling sering dibuka lowongannya. Kemudian ada teknik lingkungan, teknik elektro, D3 pertanahan, dan seterusnya. Sementara untuk S1 kalian bisa lihat data ini. Untuk jenjang S1, teknik elektro jadi yang paling sering dibuka lowongannya. Kemudian elektronika dan instrumentasi, manajemen, teknik industri, keuangan, dan seterusnya. Ada nggak jurusan kalian? Informasi tambahan untuk kalian yang jurusan teknik elektro, itu kebanyakan biasanya kalian akan ditempatkan di distribusi. Sementara untuk kalian yang teknik elektronika dan instrumentasi, itu biasanya akan ditempatkan di transmisi. Dan untuk yang teknik mesin, biasanya akan di pembangkit listrik. Sementara untuk jurusan teknik lainnya ataupun non-teknik, itu biasanya pendapatannya beragam. Bisa di mana aja, bisa di distribusi, kantor pusat, transmisi, ataupun pembangkit. Bisa juga ditempatkan di proyek. Tidak usah bingung ataupun takut terkait penempatan. Di pengumuman lowongan pekerjaan PLN beberapa tahun terakhir ini, kalian akan melihat nama profesi berdasarkan jurusannya. Ini adalah contoh pengumuman rekrutmen PLN. Contohnya, teknik elektro, arus kuat. Profesinya, pemeliharaan transmisi dan gardu induk atau pemeliharaan distribusi. Contoh lainnya, S1 teknik industri. Profesinya, pemasaran dan pelayanan pelanggan atau manajemen SDM dan organisasi. Selain itu, kalian juga bisa lihat di kolom perusahaan. Karena sekarang rekrutmennya adalah rekrutmen PLN Group, kamu juga bisa ditempatkan di anak perusahaan PLN. Jadi kalian sudah ada bayangan kalian akan ditempatkan di mana dan bekerja sebagai apa. Lalu pertanyaan selanjutnya, di kota mana PLN paling sering buka lowongan? Seperti yang dibahas sebelumnya, rekrutmen PLN dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, dari barat sampai ke timur. Tidak terfokus pada satu kota aja, jadi tidak ada kota yang frekuensi rekrutmennya itu begitu tinggi. Even Jakarta sekalipun dalam setahun hanya 2 kali. Ini hampir sama dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat map ini. Di Pulau Sumatera, Medan dan Padang jadi kota yang paling sering pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya untuk jadi kota rekrutmen PLN. Di bawah itu ada Palembang. Selain 3 kota ini, di tahun sebelumnya Pekanbaru dan Lampung juga pernah menjadi kota di mana rekrutmen PLN diadakan. Di Pulau Kalimantan ada Banjarmasin dan Balikpapan. Di tahun-tahun sebelumnya, Pontianak dan Samarinda juga pernah menjadi kota di mana rekrutmen PLN diselenggarakan. Kemudian ada Makassar, Bali atau Denpasar, dan Kupang. Sebenarnya kota-kota seperti Ambon dan Jayapura juga pernah menjadi kota di mana rekrutmen PLN diadakan. Lalu kota-kota di Pulau Jawa juga sering menjadi tempat rekrutmen PLN. Ada juga direct shopping langsung ke universitas-universitas seperti ke ITS, ITB, UGM, dan beberapa universitas lainnya di Jawa dan di Indonesia. Oke, itu yang aku sharing. Semoga pandemik ini segera selesai dan lebih banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan lagi. Akbar Diansyah, semoga bermanfaat. Regards.